Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome to SMA Namira Official Video. Bertemu kembali dengan Miss Kanura pada mata pelajaran Matematika Wajib. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Topik pembahasan kita hari ini adalah tentang fungsi. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian fungsi. Nah, kemarin udah Miss singgung sedikit ya. Jadi pengertian fungsi adalah relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota dari himpunan yang satu ke himpunan yang lainnya dengan tepat satu. Nah, jadi misalnya nih anggota A itu harus berpasangan satu saja ke anggota B. Dia tidak boleh lebih dari satu itu ya. Nah, lanjut bagian yang kedua, fungsi bersyarat. Nah, fungsi bersyarat ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah fungsi pecahan, yang kedua adalah fungsi akar, dan yang ketiga adalah fungsi logaritma. Nah, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah fungsi pecahan. Nah, di sini misalkan Y sama dengan fx dibagi gx. Nah, syaratnya jika suatu fungsi terdefinisi, ya kan? Nah, itu antara lain adalah gx, si penyebut, itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Himpunan semua nilai X agar fungsi Y sama dengan 2X kurang 3 per X pangkat 2 dikurang 4 terdefinisi adalah. Nah, kalau fungsi pecahan kita langsung melihat ke penyebutnya. Nah, di nomor 1 penyebutnya adalah X pangkat 2 dikurang 4 ya. Nah, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini menjadi X pangkat 2 dikurang 4 tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, masih ingat ya, ini pelajaran SMP dulu, faktorisasi. Nah, ini kalau Miss faktorkan, hasilnya adalah X ditambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Itu dia. Nah, berarti ini untuk yang pertama, X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini jawabannya adalah X tidak boleh sama dengan minus 2. Yang satu lagi, X dikurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Untuk nomor 1, supaya nilai X-nya terdefinisi, berarti X-nya itu adalah minus, X-nya tidak boleh sama dengan minus 2, dan X tidak boleh sama dengan 2 ya, seperti itu. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh nomor 2. Himpunan semua nilai X agar fungsi Y sama dengan X dikurang 3 per X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 terdefinisi adalah. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita fokus ke penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 12. Berarti penyebutnya kita tulis kembali, X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Di sini konstantanya ada 12. Nah, cara memfaktorkannya Miss review kembali. Nah, ini kita cari dulu perkaliannya. 12 itu perkaliannya adalah 1 dikali 12, lalu 2 dikali 6, lalu 3 dikali 4. Nah, itu saja ya. Nah, dari 3 pilihan ini, yang mungkin agar hasilnya menjadi 1, baik itu pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, kita pakai yang 3 sama 4 ya. Nah, ini berarti menjadi X 3, X 4. Tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang perkaliannya. Nah, kita gunakan tanda apa nih? 3 sama 4 supaya hasilnya minus 12, berarti 1 positif, 1 negatif. Nah, kalau misalnya bingung nih, Miss di mana yang positif sama negatifnya? Kita misalkan 4 dikurang 3 atau 3 dikurang 4 supaya hasilnya positif 1. Nah, berarti supaya positif 1X, tandanya adalah 4-nya yang positif, 3-nya yang negatif. Itu dia. Nah, berarti ini menjadi
X dikurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini jadinya X tidak sama dengan 3. Yang satu lagi, X ditambah 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan minus 4. Seperti itu ya. Kita lanjut bagian yang kedua, fungsi akar. Nah, misalkan Y sama dengan akar dari Fx. Syaratnya, Fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita fokus ke bilangan yang ada di dalam akarnya ya. Nah, karena akar itu nilainya tidak boleh negatif ya, supaya dia terdefinisi, terbaca gitu ya. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama. Agar Fx sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 bernilai real. Syaratnya adalah fokus kita ke bilangan yang berada di dalam akar. Walaupun dia bentuknya pecahan, tetap kita tulis ya, kembali ya, itu dia. Nah, ini berarti menjadi X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2. Harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang atas dan bawah kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan ya. Nah, ini 6. 6 itu perkaliannya adalah 1 kali 6 dan 2 dikali 3. Kalau 2 ini cuma 1 ya. Nah, berarti 1 dikali 2. Kita tulis. Nah, berarti ini menjadi X. Nah, 6 ini tadi 1 sama 6, terus 2 sama 3. Yang mana yang kita gunakan Mi supaya hasilnya min 5? Nah, kita fokusnya dulu ke penjumlahannya ini ya, tanda tambah yang di belakang. Nah, tambah yang di belakang itu artinya perkalian apa yang hasilnya bisa jadi positif. Berarti itu ada 2 ya. Nah, berarti minus dikali minus atau positif dikali positif. Nah, kita lihat ke tengah. Ternyata tandanya minus, berarti dua-duanya adalah minus. Nah, minus dua-duanya berarti harus berapa di sini ya supaya jadinya 5? Iya, jadinya berarti minus 2 dan minus 3. Hutangnya 2, hutang lagi 3, berarti hutangnya 5 ya. Ini dia. Lanjut yang di bawah. Kebetulan di sini perkaliannya cuma 1 ya pilihannya, nggak ada yang lain. Nah, berarti kita buat di sini 1 dan 2. Perkaliannya harus positif juga, berarti min kali min atau pos kali pos. Kita lihat yang ke tengah, tandanya minus lagi Miss, berarti dua-duanya minus. Nah, itu dia. Ternyata ada yang sama antara pembilang dan penyebutnya, berarti bisa kita habiskan ya, ini habis dia. X dikurang 2 nya habis, tinggal X dikurang 3 per X dikurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Kita buat ya penyebutnya, pembuat nolnya. Nah, ini udah dipelajari sebelumnya ya di pertidaksamaan. Berarti pembuat nolnya adalah X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Yang satu lagi, X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 1. Nah, setelah ini, supaya kita tahu di X berapa dia terdefinisi, kita harus buat ke garis bilangan. Karena tandanya pertidaksamaan. Beda sama yang tadi ya. Nah, kita buat garis bilangannya. Nah, berarti di kiri adalah 1, di kanan 3. Nah, di sini kebetulan tandanya pakai sama dengan. Nah, berarti penyebutnya itu tidak boleh bulat penuh ya. Nah, berarti kosong dia satunya ya yang di bawah. Tapi untuk 3 itu boleh bulat penuh ya. Nah, berarti ini kalau dia lebih besar itu harusnya HP-nya 1 ke kiri, 1 ke kanan ya. Nah, berarti ini jadinya ke kanan dan ke kiri. Berarti HP-nya adalah
HP, himpunan penyelesaiannya, berarti X lebih besar sama dengan 3 atau X lebih kecil dari 1, seperti itu ya. Ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Agar fx sama dengan akar dari 2x kurang 3 bernilai real, syaratnya. Nah, masih sama ya. Kita buat yang di dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini menjadi 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Ini 2x-nya tetap di kiri, min 3-nya pindah ke kanan, jadi 3. X lebih besar sama dengan 3/2. Itu dia ya.